Pada tanggal 2 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan yang berisi penetapan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional dan menetapkan tanggal 21 April menjadi Hari Kartini. Oleh karena itu, setiap tanggal 21 April, bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini sesuai tanggal lahirnya. Kartini yaitu seorang pahlawan pejuang emansipasi wanita yang menginspirasi para perempuan khususnya Indonesia. Latar belakangnya karena dulu wanita tidak dihargai sehingga tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan wanita hanya ditugaskan untuk mengurus suami, anak, dan memasak di rumah. Dimulai dari seorang Kartinilah, akhirnya kita semua saat ini para wanita bisa punya kebebasan untuk meraih pendidikan setinggi mungkin, memiliki kesempatan berkarir yang sama dan sejajar dengan pria, menjadi seorang pemimpin dan sukses di bisnis yang didirikan. Seperti baju cantik yang aku pakai ini adalah hasil karya asli dari desainer perempuan Indonesia yang sukses membawa budaya Indonesia menjadi bagian dari industri mode tanah air. Sambil membahas semangat dan bagaimana kita sebagai perempuan bisa terus melanjutkan perjuangannya Kartini, saya mau ngajak sahabat Elis juga ke salah satu restoran yang ada di Pantai Indah Kapuk. Kembali di AADC, ada Elis dengan ceritanya. Karena kita masih dalam suasana memperingati Hari Kartini, maka saya juga menyesuaikan lokasi dan menu makanannya, sahabat Elis. Nah, di rumah kita ini, jadi makanannya itu bisa pilih langsung yang sudah jadi atau bisa pesan menu seperti ini. Nah, ceritanya nama rumah kita itu sendiri artinya sebagai tempat singgah untuk kita merasakan pulang dan bisa mencicipi masakan spesial yang bisa dikenang. Kenangan seorang Kartini juga tidak bisa dilupakan. Salah satunya lewat pesan-pesan yang disampaikan terutama untuk para wanita Indonesia. Berikut salah satu kutipan yang saya ambil dari tulisan seorang R.A. Kartini. Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya. Kita perempuan yang bisa dikatakan beruntung hidup di zaman sekarang, yang punya kesempatan untuk dicerdaskan lewat sekolah-sekolah, dan bahkan dengan kondisi pandemi seperti ini, semakin membuka kesempatan lebih luas lagi untuk menuntut ilmu secara online. Tidak harus keluar kota atau negeri untuk belajar dari sekolah atau institusi di luar wilayah kita. Dengan kesempatan yang semakin terbuka luas, artinya semakin meningkatkan ambisi juga untuk meningkatkan karir, mengembangkan usaha, dan mengejar banyak mimpi lainnya. Seiring juga perkembangan zaman yang semakin menuntut kita sebagai perempuan untuk hidup mandiri dan terus muncul pemikiran yang mendorong wanita untuk tidak lagi bergantung pada suami jika sudah menikah. Maka, mau tidak mau kebanyakan perempuan terus fokus untuk menuntut ilmu, bekerja keras, mencapai karir setinggi mungkin, dan juga terus membuka diri untuk mengambil kesempatan yang ada maju dalam bisnisnya. Tentunya semua itu tidak ada yang salah. Namun dalam setiap ambisi pastinya diiringi dengan konsekuensi, bahkan sampai pengorbanan waktu dan pikiran untuk mengejar kesuksesan dalam pekerjaan dan pendidikan. Ambisi yang terus dikejar bisa berakibat mengorbankan waktu baik untuk diri sendiri, misalnya kurang istirahat, hidup terus-menerus dalam tekanan pikiran, tidak ada kesempatan berinteraksi hangat dengan keluarga di rumah seperti anak-anak atau pasangan, atau kehilangan teman yang biasanya hadir untuk memberikan semangat atau sekadar teman bercerita. Akibat dari semua itu bisa menyebabkan diri menjadi stres, depresi, atau mudah tersinggung, dan tidak menjalankan fungsinya dengan baik sebagai ibu atau istri di rumah. Tentunya hal ini jika dibiarkan terus, maka akan berdampak buruk pada suasana pernikahan dan suasana kekeluargaan di rumah. Anak-anak tumbuh kekurangan kasih sayang dan didikan dari seorang ibu. Suami pun seringkali merasakan ketidakhadiran istri secara emosional dan berujung pada perselingkuhan atau mencari pemenuhan kebutuhannya dari sumber yang tidak seharusnya. Saya teringat sebuah kutipan lainnya dari R.A. Kartini yang berbunyi, "Sekolah-sekolah saja tidak dapat memajukan masyarakat, tetapi juga keluarga di rumah harus turut bekerja. Lebih-lebih dari rumahlah kekuatan mendidik harus berasal." Kutipan ini mengingatkan saya dan juga semoga para perempuan yang menonton video ini untuk kita boleh berambisi dan mengejar mimpi, namun tanpa melupakan kodrat sebagai wanita yang diciptakan sebagai pendidik pertama untuk anak-anak.
Dengan menyadari betapa berbahayanya dampak didikan di rumah digantikan oleh orang lain selain ibu yang mungkin nilai-nilai yang dianut berbeda, atau waktu berharga yang seharusnya diisi dengan obrolan orang dan anak-anak digantikan dengan gadget dan percakapan dengan teman-teman di dunia maya yang belum jelas latar belakang dan motifnya. Tidak menutup kemungkinan jika hal tersebut terus terjadi, maka kita sebagai ibu, anak, suami dan istri sudah tidak saling mengenali pribadinya lagi masing-masing dan terjebak dalam situasi yang canggung gak tahu lagi mau ngobrol apa. Semoga semangat yang diperjuangkan Kartini untuk emansipasi wanita bisa terus dilanjutkan tanpa menyampingkan peran utama perempuan yang juga sangat penting di rumah, yaitu sebagai ibu dan istri. Kutipan lainnya dari era Kartini yang bisa saya hadirkan lagi yaitu, "Bukanlah laki-laki yang hendak kami lawani, melainkan pendapat kolot dan adat usang." Jadi sahabat Elis, kalau boleh saya simpulkan, semangat dan pesan RA Kartini pada kita semua para Kartini zaman now adalah yang pertama, mencintai diri sendiri, peduli terhadap kesehatan hati, pikiran, dan tubuh. Yang kedua, menjadi pendidik dan sumber kasih sayang bagi keluarga, terutama anak-anak di rumah. 3, membuka diri untuk terus belajar dan berkembang kepribadian maupun pendidikan perempuan Indonesia dengan mampu tetap merendahkan hati di hadapan suami dan juga menghindari persaingan antara suami istri. Selamat Hari Kartini untuk kita semua, semangat untuk terus jadi agen perubahan bagi generasi mendatang. You're wonderfully made, full of purpose, and you are loved. Sebelum kita berpisah, kalau ada teman, keluarga, atau siapapun yang perlu menonton video ini, silakan banget copy linknya dan di-share. Yang belum boleh subscribe, like, kasih komen, dan klik lonceng notifikasinya supaya tahu kalau ada episode berikutnya yang sudah tayang. See you again, bye!